Alhamdulillah, lebih 3 jam kita sama-sama duduk di virtual Zoom ini. Tiada lain, tiada bukan, karena rasa cinta kasih kita kepada bangsa dan negara, dan juga kepada Pak D kita yang telah kita dukung dan yang telah kita menangkan Presiden Jokowi ini. Kami selaku relawan Jokowi sungguh sangat bangga kepada hasil kinerja Presiden Jokowi seperti apa yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber. Sungguh sangat menarik apa yang disampaikan oleh Kanjeng Norman, bahwasanya di antara PR Pak Jokowi ini adalah adanya mafia tanah. Sebenarnya ini adalah residu, ya. Residu ini kumpulan kotoran-kotoran dari kepemimpinan masa lalu yang mana tumplek-blek di masa kepemimpinan Presiden Jokowi ini. Seandainya Pak D. Jokowi tidak mau membersihkan juga, maka ini seakan-akan bukan masalah. Padahal ini sangat masalah tentang mafia tanah. Begitu juga seperti apa yang disampaikan oleh Habib Jan Segaf tadi. Ini adalah residu dari politisasi agama dan juga kelompok atau gerakan-gerakan yang menggunakan agama untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, hanya untuk baik itu uang, kata Habib Jan tadi, ataupun kepentingan kekuasaan yang sesaat. Betapa hebat dan luar biasanya, kata Habib Jan tadi, hanya di kepemimpinan Presiden Jokowi, seorang presiden berani membubarkan ormas-ormas intoleran, yaitu kelompok FPI. Dan juga ormas yang mengganggu nilai-nilai kebangsaan kita, yang mana kita sudah sepakat bahwasanya Pancasila sudah final. Ini ada kelompok yang mau mengganggu dan merusaknya. Hanya di kepemimpinan Presiden Jokowi berani dibubarkan, yaitu kelompok HTI atau Hizbut Tahrir yang hendak mendirikan selain Pancasila di Indonesia atau khilafah. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Suhadi dari Ketum Ninja tadi, bahwa permasalahan daripada hukum di Indonesia ini bisa dikatakan di kepemimpinan Presiden Jokowi sudah cukup baik. Tetapi masih perlu ada pembenahan-pembenahan. Presiden Jokowi sangat luar biasa memilih kepala kepolisian yang baru, yang saat ini, dan juga memilih kejagung yang ada, berani memberikan pernyataan, bahkan berani akan menghukum mati kepada koruptor kakap. Sayangnya Bang Noel Ebenezer tadi karena waktunya sibuk dengan keluarganya sehingga tidak bisa gabung, tadi udah masuk karena terus acara keluarga pamit keluar. Akan tetapi yang jadi permasalahan tadi seperti kata Pak Suhadi, belum diimbangi oleh kekuatan baik itu di kepolisian maupun di kejaksaan atau di aparat penegak hukum di tingkat bawah. Ini yang masih menjadi masalah. Tetapi Kapolri kita yang baru, apabila mendengar oknum-oknum polisi melakukan pelanggaran-pelanggaran, terlebih-lebih yang viral di media sosial, langsung tim tanpa ada kata bla bla bla, tanpa ada kata ini dan itu, langsung diberikan hukuman yang tegas. Next, ini bagaimana agar sekiranya Kapolri yang dipilih oleh Presiden Pak Jokowi ini sudah sangat luar biasa, bisa memberikan bimbingan terus kepada bawahan-bawahannya ini agar bisa melakukan presisi yang diharapkan oleh Kapolri kita yang baru. Sehingga bukan hanya di tingkat pusat saja penegakan hukum ini baik, tetapi juga sampai kepada para penyidik, baik itu di tingkat
Mabes Polri, Polda maupun Polri terlebih-lebih. Ya, sebab kebanyakan mafia-mafia hukum di tingkat kepolisian itu ada pada jajaran penyidik yang ada ini. Kemarin kita cukup bangga, ada orang yang melapor tetapi tidak ditanggapi dan didengar oleh Kapolri kita, langsung dipindahkan. Kalau nggak salah dipindah ke mana itu Kanjeng? Ke Papua ya. Luar biasa Kapolri kita. Begitu juga Kejagung. Nah ini bagaimana Kejagung pilihan Pak Jokowi yang baru ini, ya, berani menghukum mati kepada koruptor. Ayo relawan-relawan semuanya ini mendukungnya, supaya ke depan, ya, tidak ada lagi pejabat-pejabat di pemerintahan Pak Jokowi ini berani macam-macam. Wong presidennya aja bajunya itu bajunya kelas apa ya? Kelas kalau di Banten ya, di Jakarta aja biar mudah. Kelasnya kelas Tanah Abang, ya kan? Bajunya kayak bajunya Pak Norman tuh, pakai baju putih. Wah, Kanjeng ini pakai baju putih, jangan-jangan tanda mau jadi menteri ini. Amin ya. Kita kepengen ya relawan-relawan tingkat menengah ini ada yang jadi menteri, sehingga kita itu gampang untuk apa? Ngajak ngopi gitu. Amin. Coba kemarin jaket yang dipakai juga ya, beli di tempat UMKM. Betapa sederhananya presiden kita. Kekayaannya juga tetap saja. Dia nggak punya kerajaan kayak kerajaan Cendana, nggak punya kerajaan kayak kerajaan Cikeas. Tetap saja rumahnya Pak Jokowi, ya namanya presiden lah. Paling ya tambah-tambah sedikit gitu di cat ataupun apa. Nah, ini sebenarnya kesempatan. Kita punya pemimpin yang sudah sangat luar biasa semacam ini. Goodwill daripada menteri-menteri yang di bawahnya, terlebih-lebih aparat penegak hukum. Apabila kita ini bisa menerapkan hukuman yang seberat-beratnya, dimiskinkan, kalau perlu dimatikan ya, dihukum mati bagi pejabat yang sudah dapat gajian, dapat tempat enak, dapat jabatan, nggak ikut keluyuran kayak kita para relawan ini ya. Mobil diserang, diserang sama FPI, kacanya pecah ya kan. 5 kali kita kampanyekan Ahok diusir. Yang terakhir itu Kanjeng Norman datang karena Gus Gembel. Datang teman-teman relawan, waktu di mana itu Kanjeng? Di daerahnya Pondok Indah itu ya. Ini kita yang berjuang, mereka yang duduk, udah dapat tempat, udah enak, masih korupsi. Nah, bagaimana di pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah berani mengambil aset-aset negara yang dulu dikuasai oleh luar negeri. Kalau saat ini diolah segitu luar biasanya, begitu jeniusnya. Yang mau nikel silakan kerja di Indonesia, datang ke Indonesia. Bukannya nikel mentahnya yang dibawa. Yang mau kekayaan Freeport silakan, tapi smelter harus di Indonesia. Saya cukup bangga apa yang dikatakan Kanjeng Norman tentang mafia tanah. Pak Jokowi berani untuk mengambil alih Freeport yang sudah puluhan tahun dengan kekayaan uang yang luar biasa dari para kapitalis barat. Tetapi berani diambil alih oleh Pak Jokowi. Apalagi perkara mafia tanah. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Insya Allah kalau mafia tanah di Indonesia ini tidak ada, rakyat-rakyat yang miskin, yang punya tanah, yang nggak bisa ngurus surat, ya, yang senantiasa selalu dikalahkan, baik itu oleh mafia hukum-hukum yang ada, seperti dikatakan Kanjeng Norman tadi, mulai dari premannya, bahkan kata Kanjeng Norman, bahkan dukun juga dipakai, kan itu, ya. Nah ini jangan sampai ada. Next ke depan ya, menteri yang ada ini karena kita relawan samikna wa atokna kepada Pak Jokowi. Kalau mau nggak diganti silakan, harus diubah mindsetnya. Paling tidak tahun 2022 ini tidak ada lagi yang main-main dengan mafia tanah. Apabila tidak bisa, silakan mundur. Masih banyak anak-anak bangsa ini yang punya integritas untuk berjuang bersama Pak Jokowi menuju Indonesia maju.
Dan juga apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, yaitu Pak Andi Rufan, tentang Pancasila dan korupsi. Nah, Pancasila ini dalam kajian filsafat bisa secara moral, bisa secara etika, dan juga bisa sebagai dasar hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Cukup bagus tadi apa yang disampaikan. Apabila rakyat Indonesia memiliki integritas dan juga moral Pancasila yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berkeadilan, yang bermusyawarah, maka dia jadi pejabat tidak akan berani untuk korupsi karena melanggar etika-etika moral yang ada dalam Pancasila. Dan yang terakhir disampaikan oleh Pak Muhardi Kalijanto, yaitu masalah ekonomi. Gus kurang bisa merangkumnya karena Gus bukan ekonom. Tapi Gus cukup bangga kepada Pak Muhardi ya. Yang mana basic beliau ini adalah dulu orang keuangan atau ekonom. Tapi aktif menjadi relawan yaitu di Ninja. Sehingga meskipun dia ekonom, tidak luput juga sering bergulat di dalam masalah-masalah kebangsaan dan lintas agama. Apa yang disampaikan Pak Muhardi membuka pemikiran kita semuanya. Apa yang diperjuangkan oleh Presiden Jokowi dengan para ekonom-ekonomnya, baik Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani maupun yang lainnya, bisa memberikan penguatan pada Indonesia meskipun dilanda tsunami pandemi, Indonesia masih tetap bisa survive. Indonesia negeri yang sangat besar, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dengan ribuan pulau dan juga ribuan adat istiadat, ribuan bahasa, serta 6 agama yang resmi, belum lagi agama-agama kepercayaan yang ada. Sungguh sangat tidak mudah membangun Indonesia ini apabila tidak ada anugerah dari Allah. Dan juga tidak memiliki suatu bentuk wisdom. Bagaimana Pak D. Jokowi dicaci maki, dihina, dan lain sebagainya. Bukan dibalas dengan spontanitas. Tapi kami bangga kepadamu Pak D. Jokowi. Tidak membalas kepada orang-orang yang membencimu, kepada orang yang menghinamu, kepada orang yang mencaci makimu dengan suatu bentuk langkah-langkah yang destruktif. Justru ditunjukkan oleh Presiden kita Pak Jokowi dengan kerja dan kerja nyata. Ditunjukkan oleh Presiden Jokowi hari ini meresmikan jalan tol, besok meresmikan bendungan, besok meresmikan bandara, besok meresmikan UMKM, berbuat dan terus berbuat untuk bangsa dan negara ini. Mari mumpung kita masih punya presiden yang sangat luar biasa ini, PR-PR yang masih menjadi kendala untuk bangsa dan negeri kita, salah satunya mengenai pemberantasan korupsi, mengenai mafia tanah, mengenai intoleran dan radikalisme. Harapan kita semua apabila kita berat sama dijinjing, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kita sama-sama kompak, rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Tahun 2022 kita yakin dan pasti bisa bersama Presiden Jokowi mewujudkan Indonesia maju. Demikian dari kami, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Apabila ada kebenaran daripada kami sendiri sebagai pelaksana maupun para narasumber semuanya, semata-mata dari Tuhan Allah yang Maha Benar. Apabila ada kesalahan dan kekhilafannya, semata-mata dari kami sendiri sebagai hamba Allah yang dhaif dan lemah. Mari kita sama-sama angkatkan hati dan pikiran kita, mohon kepada Allah. Kurang 50 menit lagi, tahun ini akan berubah tahun 2022. Mari kita song-song tahun 2002 ini dengan harapan baru, dengan nawaitu yang baru, dengan gagasan yang baru, dengan kemauan yang baru. Mudah-mudahan tahun ini 2021 bisa lebih baik, ya, tahun 2002 bisa lebih baik dari 2021 ini. Dan semoga yang paling penting, mudah-mudahan COVID washabihi, baik itu Omikron, Delta dan lain sebagainya, segera dicabut, diangkat oleh Allah dari muka bumi ini, sehingga kita semuanya bisa hidup normal. Mari yang beragama Islam berdoa akhir tahun bersama Gus, ya. Yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya.
Tidak ada kekuatan sedasar doa. Tidak ada kekuatan sedasar doa. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka para pengkhianat-pengkhianat bangsa berencana. Mereka para kapitalis-kapitalis membayar anak-anak bangsa untuk mengacaukan bangsa ini berencana. Tapi sebaik-baik rencana ada pada rencana Allah. Mari kita memohon kepada Tuhan yang memiliki rencana terbaik untuk Indonesia ini. Kita hadirkan hati dan pikiran kita di akhir tahun ini. Kita berdoa, semoga tahun 2022 Indonesia bisa terwujud menuju Indonesia maju, menuju Indonesia yang baik. Ila hadinnya wa biniyatin salihah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari silakan yang lainnya berdoa sesuai keyakinannya. Kita mohon di penghujung tahun ini mohon kepada Allah agar diri kita, keluarga kita, seluruh peserta webinar, pemerintahan kita dan seluruh rakyat Indonesia diberikan yang terbaik oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran ya Allah. Walakal manu fadlah. Wa anta rabbana haqqa. Wa nahnu abiduka rika. Wa anta lam tajali dhalika ahla. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمنا كل محيص اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان تفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja dan pujanya milik-Mu ya Allah. Segala keagungan hanya keagungan-Mu ya Allah. Segala anugerah hanya anugerah-Mu ya Allah. Dan juga segala bencana adalah dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung tahun 2021 ini ya Allah, kami bermunajat memohon kepadamu ya Allah, agar dosa-dosa kami yang telah lalu Kau berikan ampunan ya Allah. Jangan karena dosa-dosa ini Kau adab diri kami dan negeri kami ya Allah. Jadikanlah tahun 2022 buat diri kami, keluarga kami dan bangsa Indonesia menuju negeri baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur, negeri yang lebih baik, negeri yang gemah ripah, lojinawi, negeri yang murah sandang, murah pangan, murah papan ya Allah, toto tentrem kertora harjo. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah diri kami ya Allah, jagalah keluarga kami ya Allah, jagalah presiden dan seluruh pemimpin-pemimpin di negeri ini ya Allah, agar dirinya senantiasa dalam siratal mustaqim ya Allah, agar dirinya senantiasa dalam hidayah-Mu ya Allah, sehingga bisa menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, pemimpin yang berpikir dan berjuang untuk kemaslahatan rakyat Indonesia yang Kau berikan kekayaan yang sangat luar biasa. Apapun ada di negeri ini ya Allah, tanpa pemimpin yang baik, tanpa pemimpin yang jujur, maka apa yang dicita-citakan oleh pendiri negeri ini, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak mungkin dapat terwujud. Maka dari itu berikan petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah, agar presiden kami, wakil presiden kami, menteri-menteri kami, gubernur, bupati, sampai kecamatan-kecamatan yang ada ya Allah, senantiasa Kau berikan hidayah, bisa kemaslahatan ummah ya Allah. Rabbana inna hadha du'a wa alaikal jahdu wa alaikal tuklab. Ya Allah, inilah doa dan munajat kami ya Allah di penghujung tahun 2021 ini ya Allah. Doa ini milik-Mu ya Allah. Doa ini kami serahkan kepadamu ya Allah, karena tiada daya dan upaya yang kami miliki kecuali kekuatan dari-Mu ya Allah. Berkatilah Indonesia kami ya Allah. Jauhkanlah dari bencana, jauhkanlah dari bala, jauhkanlah daripada segala bentuk mara bahaya yang ada pada negeri ini ya Allah. Yang utama angkatlah penyakit pandemi COVID ini ya Allah, baik COVID-19 maupun Delta maupun Omicron, daripada bumi pertiwi Indonesia khususnya dan juga seluruh dunia Allah ya Allah. Rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوتنا الحمد لله رب العالمين.
Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada moderator Mas James yang datang.